Manekin yang berdiri di sisi meja besar itu telah terpasang kain batik dengan model yang unik, namun masih dengan jarum pin sebagai penguat. "Bu, batik liaknya sudah habis. Apa ibu masih perlu lagi?" tanya Nisa setelah membaca pesan dari bagian jahit. Sudah cukup. Besok kamu ke QC. Kalau memang sudah, oke. Suruh mereka cepat kirim ke kantorku. Aku mau cek." "Baik bu, lalu yang ini ibu akan jahit sendiri atau gimana? Ini mau ibu pakai sendiri?" Riana melihat asistennya itu dan menggeleng. "Bukan, tapi nanti ada yang akan pakai. Dia pakai hijab, jadi aku buatkan khusus buat dia. Besok kamu bawa ini ke sampel, minta tolong mereka jahit." "Baik bu. Oh ya, hampir lupa, ada email dari panitia Beauty Indonesia. Mereka sudah kirim semua ukuran pesertanya dan saya sudah forward ke ibu." Riana mengangguk. Ia lantas melihat hasil karyanya yang ia pasang di manekin dan menghembuskan napas kasar. Sejak acara gala itu banyak sekali pesanan dan kerjasama yang diterima Glamorous. Karena sekadar Elena, Riana lah yang didaulat untuk bertanggung jawab sementara waktu. Kalau bukan karena Elena, aku tidak akan bersusah payah seperti ini supaya terkenal. Ana, bersabarlah. Sumbu bom sudah kau pasang, tinggal menunggu meledaknya, batin Riana. Sehari kemudian, "Mom, apa Mami akan lama di sana?" tanya Evan sambil mengerucutkan bibirnya. Riana mengusap wajah putranya itu dan tersenyum. "Hanya 3 hari sayang. Evan sama Diane dulu ya." Evan menundukkan kepalanya. Dia kembali merasa sepi. Selama seminggu ini, ibunya sangat sibuk dan ia hanya bisa bertemu selama 2-3 jam saja di pagi atau malam hari. Dan sekarang, selama 3 hari, ia tidak akan bisa melihat ibunya itu. Evan benar-benar merasa kesepian. "Sayang, maafkan Mami. Apa Evan mau ikut Daddy aja? Daddy ada di Singapura. Evan bisa..." "Nggak mau. Daddy kalau di sana juga tidak ada waktu buat Evan," tolak Evan. "Mom, Evan ikut Mami aja ya, boleh ya?" Riana menggigit bibir bawahnya. Ia kemudian melihat Diane meminta bantuan, tapi wanita itu hanya mengerikkan bahu. Wanita itu melihat putranya lagi dan mendesak. Dia tidak tahan dengan mata polos itu. "Baiklah, tapi Evan di hotel aja ya, sama Diane, setuju?" Seketika mata Evan berbinar. Dia mengangguk cepat dan segera turun dari pangkuan ibunya. "Diane, cepat bantu aku. Aku harus bersiap sebelum mamiku berubah pikiran," seru Evan penuh semangat. Riana mendesak lalu terkekeh. "Sayang, maafkan Mami. Mami janji, Mami akan cepat selesaikan semua masalah Mami dan kita akan terus bersama," janji Riana di dalam hatinya. Sebuah harapan yang tidak disangka Riana akan sulit ia gapai. Bersama dengan asistennya, Riana masuk ke dalam sebuah gedung yang akan dipakai sebagai tempat untuk memilih vendor ajang kecantikan bertaraf internasional. Sebenarnya ajang tersebut sudah memiliki vendor tetap selama bertahun-tahun, tapi salah vendor itu tiba-tiba mengundurkan diri. Berbagai hot couture butik yang memiliki desainer sendiri terkenal datang berkumpul di sana dengan hasil karyanya. Acara itu berlangsung cukup melelahkan karena satu persatu perwakilan hot couture itu memperkenalkan desain mereka. "Nisa, kita ke nomor berapa?" "Nomor 10 bu," jawab Nisa sambil menguap seperti halnya Riana. Dia juga hanya tidur 2 jam selama seminggu ini. Semua demi acara hari ini. Setelah hampir 3 jam menunggu, akhirnya Riana dipanggil untuk mempresentasikan karyanya. "Halo, perkenalkan saya Teresa Mariana dari Glamorous Indonesia. Desain saya menggunakan batik liek dari Sumatera Barat. Mengapa? Karena batik ini sangat ramah lingkungan dan sesuai dengan tema untuk acara ini. Seperti namanya, liek berarti liat dalam bahasa Minang. Salah satu suku di Indonesia. Batik ini memang
menggunakan tanah liat dan air untuk mencelup serta buah dan sayur sebagai pewarnanya. Setelah sekitar 20 menit memberikan presentasinya, Rihanna pun turun dari panggung dengan model yang memakai gaun hasil karyanya itu. Akhirnya, Bu, tinggal menunggu hasil. Rihanna tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua duduk di lobi untuk menunggu hasil dari panitia. Nis, aku ke toilet dulu ya, pamit Rihanna. Selesai menuntaskan hajatnya, tangan Rihanna berhenti dan tidak jadi membuka pintu bilik toilet ketika mendengar sebuah gosipan yang membuatnya memasang telinga. Perwakilan negara Kak nggak jadi kirim perwakilannya. Kenapa? Ya itu juga salah negaranya. Masa mereka pilih gadis gendut jadi perwakilan negara mereka? Oh, mungkin sadar diri dong mereka. Bukan, tapi waktu mereka mau daftar sama panitia langsung ditolak. Mereka udah protes tapi ketua panitia sama yang lain tetap nggak bisa terima. Rihanna menarik napasnya dan keluar dari bilik toilet, lalu menuju wastafel. Dia membasuh tangannya sambil terus mendengarkan kedua orang itu bergosip tentang salah satu peserta ajang kecantikan. Hai, mereka kan tahu ini ajang kecantikan, bukan ajang pertunjukan lemak. Gerah dengan ucapan keduanya, Rihanna pun akhirnya melihat keduanya dengan dingin. Memang apa yang salah kalau mereka ikut? Apa kecantikan itu terbatas di body langsing? Timbrung Rihanna. Kedua wanita itu serempak melihat ke arah Rihanna dengan tatapan cemooh. Ya jelas lah, orang cantik itu langsing, mana ada orang gemuk itu cantik, sahut salah seorang wanita itu sinis. Perwakilan negara Kak hanya 8 kg lebih berat dari standar. Kalian soal cantik dan langsing, ujar Rihanna seraya membuat kode tanda petik dengan kedua tangannya. Lomba juga masih 3 bulan lagi, masih ada kesempatan. Kenapa harus ditolak? Kedua wanita itu memutar bola matanya dan menatap remeh Rihanna. Kamu itu orang fashion atau bukan sih? Masa kamu menganggap itu enteng? Lebih 8 kg itu sudah luar biasa, tidak bisa diterima. Apa nurunin berat badan bisa secepat itu? Kalaupun bisa, dia juga pakai wig, bukan rambut asli. Itu nggak bisa diterima. Kenapa kalian sepicik itu? Apa itu juga yang ada di pikiran panitia? Tukas Rihanna. Ya jelas lah, cantik itu harus sehat dan punya tubuh yang bagus. Kalau panitia terima sembarang orang, ya bukan ajang kecantikan namanya, tapi ajang amal. Tapi dia tidak punya rambut karena efek kemo, bela Rihanna. Tapi kedua wanita itu justru mendengus dan mengelitkan bahu. Rihanna mengeraskan rahangnya, ia pun segera beranjak dari sana dan menuju lobi. Nis, kita pulang, ujar Rihanna sambil mengemasi barang-barangnya. Hah? Pulang? Tapi kita belum. Aku mengundurkan diri. Pengunduran diri Rihanna dari pemilihan vendor ajang kecantikan itu akhirnya tercium media. Berbagai spekulasi mulai beredar dan kian lama kian membesar. Namun yang paling disorot adalah gosip bahwa Rihanna telah melakukan plagiat, karena itu panitia mendiskualifikasi Rihanna. Maaf Bu Maggie, tapi saya tidak bisa menuruti permintaan Ibu Maggie. Saya tidak bekerja dengan mereka yang mendiskriminasikan orang. Suara tegas Rihanna menjawab desakan atasannya di telepon. Membuat Nisa sedikit bergetar. Dia tidak ingin terkena dampak yang dilakukan Rihanna. Bu, saya memang baru bekerja di bawah naungan Glamaro selama hampir 4 tahun. Tapi selama itu, pernahkah saya menjiplak karya orang lain? Baik, saya akan memberi penjelasan pada media. Terima kasih, Bu. Rihanna menutup teleponnya dan melempar asal ponselnya itu ke meja, lalu mengusap wajah lelahnya. Seperti tidak terjadi apapun, Rihanna kemudian melanjutkan pekerjaannya membuat sketsa. Bu, permisi. Rihanna mengangkat kepalanya. Dia mengangguk pada asistennya itu. Ada apa, Nis? Di luar banyak reporter. Mereka meminta wawancara dengan Ibu. Reporter? Nisa mengangguk. Benar, Bu, dan mereka membuat pelanggan-pelanggan kita tidak nyaman. Lalu ada beberapa pesanan yang di-cancel. Jelas Nisa. Lalu menundukkan kepalanya. Rihanna mendesah, dia mendengus dan menggeleng. Apa karena mereka percaya aku plagiat?
Nisa menggigit bibir bawahnya dan tidak menjawab. Riana tersenyum lalu berdiri dan berjalan keluar. Riana melihat para reporter dan menjadi gerah. Karena mereka tampak tidak melepas pelanggan glamorous yang ada di dalam butik dan memaksa mewawancarai mereka. Bu, mereka dari pagi di sini dan seperti itu. Minta wawancara pada pelanggan, tapi pertanyaan mereka bukan pertanyaan. Mereka jelek-jelekin kita, Bu. Aduh Nisa. Riana menepuk bahu Nisa dan berjalan menuju lobi glamorous. Itu Trisa, itu si plagiat, seru seorang reporter dan memancing beberapa reporter lain untuk segera berlari dan mengerumuni Riana. Riana melihat semua reporter yang mengerumuni dan membondar-bandirnya dengan banyak pertanyaan. Trisa, Anda sudah mulai terkenal. Apa karena tuntutan yang semakin banyak? Karena itu Anda plagiat? Apa benar Anda diskualifikasi karena panitia ballet internasional mengetahui kecurangan Anda? Riana menatap lurus wartawan yang menuduhnya itu dan tersenyum sinis. Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa saya plagiat? Maaf, sebutkan nama dan media Anda bekerja, tegas Riana tanpa melepas tatapan tajamnya pada reporter itu. Lihat, dia mau mengancam kita seperti waktu itu, seru reporter itu. Nona Trisa, Anda jelas bersalah. Kenapa melempar kesalahan pada kami? Anda bisa besar karena kami, seru salah seorang reporter. Riana semakin melebarkan senyumnya. Saya besar karena kalian? Lucu sekali. Saya bisa menjadi seperti sekarang karena saya diberikan kesempatan glamorous untuk bekerja di sini. Dan lagi, apa bukti yang Anda punya bahwa saya melakukan plagiat? Kalian menerima suap dan sengaja membuat opini publik dengan menuduh saya melakukan plagiat. Dengar baik-baik. Saya sudah merekam semuanya dan pengacara glamorous juga pengacara pribadi saya akan menuntut kalian dan media tempat kalian bekerja. Satu lagi. Saya mengundurkan diri dari pemilihan vendor karena mereka mendiskriminasikan orang. Tidak seharusnya kompetisi bertaraf internasional seperti itu. Menjadi cantik bukan hanya ditentukan paras dan body, tapi hati dan pikirannya. Pikiran yang cerdas dan menjadi teladan bagi banyak orang adalah yang menjadi tujuan kompetisi. Tapi itu tidak saya temukan pada ajang ini. Apa salahnya jika penderita kanker dan penyakit berat lainnya ikut kompetisi? Apa salahnya memakai wig dan berat badan melebihi standar? Semua itu hanya masalah fisik. Jangan dijadikan sebagai alasan mutlak untuk menolak kandidat. Berat badan bisa dilatih dengan diet. Wig, banyak juga kok rambut peserta yang memakai hair extension. Pernyataan Riana ternyata tersiar secara live dan tidak disangka. Nama Riana menjadi semakin terkenal dan dikagumi banyak orang. Berbagai tanggapan positif bermunculan dan nama Riana semakin melambung. Media sosial dan tayangan infotainment dengan cepat menayangkan soal Riana, juga pendapat masyarakat tentang wanita itu. Sementara itu di apartemennya, Xian Li kembali panas. Ia membanting remote lalu meraih ponselnya. Elena, bagaimana sih kamu cari wartawan? Hah? Lihat itu. Tampangnya kelihatan banget kalau dia ketakutan. Hanya diancam gitu aja sudah ngelender. Dengar ya, jangan kau bawa-bawa namaku kalau ada apa-apa atau aku akan menghancurkanmu. Selak Xian Li dan segera menutup ponselnya. Sialan, umpat Xian Li. Riana, sok baik kamu. Di tempat lain, Elena dan kedua orang tuanya yang melihat tayangan itu juga kesal dan gelisah. Elena melempar ponselnya dan menghempaskan bokongnya ke sofa. Ma, gimana ini? Kalau Riana benar-benar menuntut. Jangan khawatir, nak. Mama tidak akan membiarkan itu terjadi. Hibur Wendy seraya merangkul putrinya. Xian Li juga. Giliran ada masalah seperti ini, dia cuci tangan. Kemarin waktu aku kasih bocoran masalah ini, dia yang semangat supaya cepat-cepat kasih ke media. Sekarang, keluh Elena.